Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat untuk melanjutkan pembelajaran perkuliahan ini yang sudah masuk di pertemuan keempat. Untuk topik pada pertemuan keempat kali ini yaitu teknologi keamanan komputer. Oke, di sini kita bisa melihat outline pembelajaran kita pada pertemuan keempat ini. Yang pertama, kejahatan komputer. Nah, di sini yang melatar belakangnya tadi ya, kita akan mempelajari terkait teknologi keamanan komputer. Selanjutnya ada konsep keamanan komputer, kemudian ancaman keamanan komputer itu sendiri, selanjutnya ada teknik enkripsi, kemudian keamanan di internet, dan yang terakhir pemeliharaan sistem komputer. Oke, kita mulai dari latar belakangnya dulu, yaitu munculnya suatu kejahatan komputer ya. Penyebab meningkatnya kejahatan komputer, nah kenapa banyak atau marak sekali kejahatan komputer pada saat ini? Nah, karena beberapa hal berikut. Yang pertama, ya aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Berbagai contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti online banking, e-commerce, electronic data interchange, terlebih lagi di kondisi pandemi seperti ini ya. Kita sangat rely on atau bergantung sekali dengan teknologi informasi dan juga jaringan komputer. Yang kedua, server terdesentralisasi dan terdistribusi, sehingga menyebabkan lebih banyak sistem yang harus ditangani. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer, sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba bermain, membongkar, atau kemungkinan ini ya, mencari tahu bagaimana cara kerja suatu sistem. Kemudian selanjutnya yang keempat, mudahnya software itu untuk mudahnya suatu software yang memang sengaja di-create atau dibuat itu untuk menyerang komputer atau jaringan komputer tertentu. Contohnya seperti Satan, Security Administer Tool for Analyzing Network. Nah, dicontohkan dari Satan ini, dia nanti akan membutuhkan suatu web browser untuk menjalankan. Nah, nanti dari web browser tadi itu si attackers ya, para penyerang atau kita bisa katakan attackers. Nah, mereka akan melakukan penyerangan atau melakukan attacking ya. Nah, menjalankan program tadi. Nah, kemudian tanpa dia harus tahu bagaimana skrip program itu berjalan seperti apa. Nah, yang penting di situ kan sudah ada softwarenya, bagaimana software itu nanti memang ditugaskan untuk melakukan penyerangan kepada suatu jaringan komputer, seperti itu. Kemudian yang kelima, kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Nah, hukum yang berbasis ruang dan waktu akan mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem yang, nah di sini pada sistem yang tidak memiliki ruang dan waktu. Kita tahu sendiri ya, untuk tren dari perubahan teknologi dan sistem informasi ini cukup cepat sekali ya. Hanya mungkin dalam rentang bulan ataupun tahun pun sangat signifikan sekali perubahannya, sedangkan tidak jarang kebijakan atau peraturan hukum yang berlaku belum bisa menyesuaikan dengan kondisi cepatnya perubahan teknologi. Kemudian yang keenam, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, seperti semakin besarnya program source code yang digunakan, sehingga semakin besar probabilitasnya ya. Kemudian yang ketujuh, terjadinya lubang keamanan yang disebabkan oleh kesalahan pemrograman atau kita kenal dengan bugs. Nah, di sana apakah mungkin ada kesalahan-kesalahan bugs di dalam suatu program tertentu atau aplikasi tertentu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8,
semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasi dengan jaringan komputer yang global. Nah, karena banyak sekali yang memanfaatkan internet, maka cukup besar sekali potensi yang akan ditimbulkan dengan konektivitas yang secara global seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke aspek keamanan komputer. Aspek keamanan komputer di sini adalah suatu bentuk pertimbangan yang menyatakan sebuah komputer bisa dinyatakan aman. Jadi kita pasti bisa memastikan secure atau keamanannya. Agar sistem informasi dan data yang kita miliki dapat lebih terjaga keamanannya, setiap perusahaan atau pengguna komputer harus memperhatikan 3 aspek penting. Nah, ada 3 fokus utama ya. Yang pertama yaitu teknologi, yang kedua manusia, yang ketiga proses, atau kita kenal dengan the security triangle atau segitiga ini ya, keamanan ya. Ya. Kemudian beberapa aspek keamanan komputer. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa hal. Kita mulai dari yang pertama ada authentication di sini, di mana agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai informasi. Dengan kata lain, informasi tersebut benar-benar dari orang yang dikehendaki. Jadi di sini untuk benar-benar memastikan ya dari si pengirim. Nah, seperti itu. Kemudian aspek yang kedua yaitu integrity, yaitu keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Ya, kita tahu ya integritas, keaslian. Nah, mungkin data integrity atau keaslian dari data ya. Di sini faktor yang kita lihat adalah keaslian ya, bahwa benar-benar original dari pesan tadi benar-benar dikirim oleh orang tadi yang si pengirim ya. Kemudian kita masuk ke aspek yang ketiga, ada non-repudiation, yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan pengirim. Pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi tersebut. Jadi benar-benar semacam untuk memastikan juga ya bahwa ini benar-benar kita bisa merefer ya kepada orang tadi yang melakukan pengiriman. Selanjutnya aspek yang keempat ada authority, yaitu informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Nah, authority di sini kan hanya orang-orang yang memiliki akses ya di situ, otoritas ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut aspek kelima ada confidentiality, yaitu usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Nah, di sini kerahasiaan informasi bahwa hanya orang-orang tertentu yang memang mereka memiliki hak akses saja yang boleh mendapatkan informasi tersebut. Kemudian kita masuk ke aspek selanjutnya ada privacy, yaitu lebih ke arah pada data-data yang sifatnya private atau pribadi ya. Jadi hanya untuk mungkin sifatnya pada individu tertentu seperti itu, private saja. Selanjutnya ada availability atau mungkin kita bisa katakan seperti ketersediaan ya, atau aspek ketersediaan yang berhubungan dengan bagaimana si informasi tadi benar-benar tersedia ketika dibutuhkan. Selanjutnya ada akses kontrol, yaitu aspek yang berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Nah, akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID dan password pengguna. Nah, di sini dikaitkan dengan kontrol ya, pengaturan ya, bagaimana melakukan pengaturan terkait akses siapa saja sih
yang memiliki akses. Nah, di sana nanti ada kontrolnya. Nah, di sini salah satu contohnya biasanya digunakan yaitu kombinasi user ID dan password. Kemudian kita masuk kepada tujuan dan syarat keamanan. Nah, secara garis besar, persyaratan keamanan sistem komputer dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kerahasiaan atau sekresi. Di sini berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem komputer. Yang kedua, integritas atau integrity. Nah, integrity di sini berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer. Kemudian, yang ketiga adalah ketersediaan atau availability berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk di dalam lingkup pengamanan. Pada prinsipnya, pengamanan sistem komputer mencakup 4 hal yang sangat mendasar. Yang pertama, pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik dapat dilakukan dengan menempatkan sistem komputer pada tempat atau lokasi yang mudah diawasi dan dikendalikan. Kemudian ruangannya juga dapat dikunci dan sulit dijangkau oleh orang lain, serta kebersihan ruangan itu juga benar-benar dipastikan ya. Nah, di sini secara fisikal ya, atau secara fisik. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu pengamanan akses. Nah, di sini dilakukan untuk PC yang menggunakan sistem operasi lagging atau penguncian dan sistem operasi jaringan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang sifatnya disengaja atau tidak disengaja, seperti kelalaian atau keteledoran pengguna yang seringkali meninggalkan komputer dalam keadaan masih menyala, atau jika berada pada jaringan komputer tersebut masih berada dalam keadaan logon user ya. Kemudian ada pengamanan data. Pengamanan data dilakukan dengan menerapkan sistem tingkatan atau hierarki akses di mana seseorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi haknya. Jadi biasanya ada user leveling ya, di sana ada tingkatan user. Kemudian pengamanan komunikasi jaringan. Jaringan di sini berkaitan erat dengan pemanfaatan jaringan publik seperti internet. Pengamanan jaringan dapat dilakukan dengan menggunakan kriptografi, di mana data yang sifatnya sensitif dienkripsi atau disandikan terlebih dahulu sebelum ditransmisikan melalui jaringan tersebut. Jadi tidak langsung ditransfer ya informasinya, tetapi perlu melalui proses enkripsi terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa melihat ya bentuk-bentuk ancaman. Di sini ada bentuk-bentuk ancaman yang mungkin terjadi pada sistem komputer, baik yang berbasis jaringan maupun tidak. Nah, di sini dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada interruption atau interupsi, merupakan suatu bentuk ancaman terhadap ketersediaan atau availability di mana suatu data dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi. Tindakan perusakan yang dilakukan dapat berupa fisik maupun non-fisik. Perusakan fisik umumnya berupa perusakan hard disk dan media penyimpanan lainnya, serta pemotongan kabel jaringan. Sedangkan perusakan non-fisik berupa penghapusan suatu file-file tertentu dari sistem komputer. Jadi bentuk-bentuk ancaman terhadap availability. Selanjutnya kita masuk bentuk ancaman yang kedua, ada intersepsi. Interception merupakan suatu bentuk ancaman terhadap sekresi di mana pihak yang tidak berhak berhasil mendapatkan hak akses untuk membaca data atau informasi dari sistem komputer. Tindakan biasanya dilakukan melalui ada namanya penyadapan data yang ditransmisikan lewat jalur publik atau umum. Selanjutnya ada modification atau modifikasi, merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integritas atau integrity di mana pihak yang tidak berhasil mendapatkan hak akses untuk mengubah suatu data atau informasi dari satu sistem komputer. Kemudian ada yang keempat namanya fabrication ya atau fabrikasi, merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integritas
tindakan yang biasa dilakukan dengan meniru atau masukkan suatu objek ke dalam sistem komputer. Nah, di sini kita lanjutkan yaitu program perusak atau pengganggu ya. Kita mulai dari yang pertama ada bug. Mungkin rekan-rekan sering ini ya mendengar istilah bug ya. Bug itu apa? Bug merupakan suatu kesalahan-kesalahan yang terdapat pada suatu program aplikasi yang terjadi secara tidak disengaja. Hal ini umumnya dikarenakan kecerobohan dari pihak programmer pada waktu menulis program tersebut. Bug ini mempunyai dampak yang bermacam-macam, seperti komputer menjadi hang, atau bahkan bisa merusak media penyimpanan pada sistem komputer kita. Kemudian yang kedua ada chameleons. Nah, sesuai dengan namanya, merupakan program yang diselundupkan atau disisipkan dalam satu sistem komputer dan berfungsi untuk mencuri data dari sistem komputer yang bersangkutan. Kemudian ada logic bomb. Bom akan ditempatkan atau dikirimkan secara diam-diam pada suatu sistem komputer yang menjadi target dan akan meledak bila pemicunya aktif. Sesuai namanya ya, jadi disematkan, tetapi nanti suddenly tiba-tiba gitu nanti bisa aktif ketika benar-benar sudah diaktifkan. Berdasarkan pemicu yang digunakan, logic bomb dapat digolongkan menjadi 3, yaitu software bomb, logic bomb, dan time bomb. Untuk software bomb, ini akan meledak jika dipicu oleh suatu software tertentu. Sesuai namanya ya, software bomb. Kemudian ada logic bomb. Di sini akan meledak jika memenuhi kondisi tertentu, suatu logik tertentu yang sudah ditentukan. Kemudian kalau time bomb, itu akan meledak pada waktu yang telah ditentukan. Jadi berdasarkan based on time ya, waktunya itu kapan gitu. Selanjutnya yang keempat ada Trojan horse. Prinsip kerja dari Trojan horse mirip seperti chameleon. Bedanya Trojan horse akan melakukan sabotase dan perusakan terhadap sistem komputer yang menjangkitinya. Kemudian ada virus ya. Pada awalnya virus komputer merupakan suatu program yang dibuat hanya untuk menampilkan nama samaran serta beberapa baris kata dari pembuatnya dan sama sekali tidak membahayakan komputer. Tetapi pada perkembangannya, selanjutnya pembuat virus komputer mulai menggabungkan beberapa karakteristik dari beberapa program pengganggu dan perusak lainnya, dan akhirnya, nah di sini bermunculan banyak virus yang dibuat dengan tujuan merusak suatu sistem komputer. Di yang keenam, yaitu worm, merupakan suatu program pengganggu yang dapat memperbanyak diri dan akan selalu berusaha menyebarkan diri dari satu komputer ke komputer yang lain dalam satu jaringan. Worm menjadikan ukuran suatu file membengkak dan bahkan dapat menguras kapasitas media penyimpanan. Nah, kita masuk ke poin ancaman keamanan komputer. Nah, dari serangan suatu sistem jaringan komputer itu pada dasarnya memiliki 3 gelombang tren utama. Nah, menurut Senner 2000, di sini yang pertama, gelombang pertama adalah serangan fisik. Nah, serangan fisik ini ditunjukkan kepada fasilitas jaringan, perangkat elektronik, dan komputer. Jadi secara fisik ya, apa namanya, sesuatu hal yang secara fisik ya, biasanya seperti ini ya, fasilitas-fasilitas perangkat seperti itu. Kemudian yang kedua, gelombang kedua, serangan sintaktik. Serangan ini ditujukan terhadap kerentanan atau vulnerability pada software. Nah, celah yang ada pada algoritma kriptografi atau protokol. Serangan denial of service atau DOS juga tergolong pada serangan jenis ini. Kita masuk ke yang ketiga. Gelombang yang ketiga adalah serangan semantik. Serangan jenis ini memanfaatkan arti dari isi pesan yang dikirim. Dengan kata lain adalah menyebarkan informasi
disinformasi melalui jaringan atau menyebarkan informasi tertentu yang mengakibatkan timbulnya suatu kejadian. Kemudian ada ancaman lain untuk keamanan komputer. Yang pertama nih ada serangan lokal. Serangan lokal, local attack ya. Console hacking adalah usaha rekan kita sendiri untuk mengakses data secara tidak sah. Ada beberapa lapis pengamanan terhadap konsol hacking. Misalnya untuk mereset ya password BIOS, mengeset password BIOS, mengeset password screensaver, mengeset password folder, dan mengenkripsi dokumen-dokumen penting. Nah, dia mencoba ya mengambil alih akses secara tidak sah. Kemudian ada pula bahaya internet. Misalkan kita lihat tadi ya, infeksi dari virus, ataupun trojan. Kemudian ancaman lainnya ada pula serangan dari hacker. Nah, cracker di sini disebutkan cracker adalah seorang yang masuk ke dalam sistem orang lain. Biasanya di jaringan komputer, kemudian membypass kata sandi atau lisensi program komputer, atau secara sengaja melawan keamanan komputer. Nah, hacker sendiri, menurut Eric Raymond, didefinisikan sebagai programmer yang pandai. Sebuah hack yang baik adalah solusi yang cantik untuk masalah pemrograman. Hacking adalah proses pembuatannya ya. Sebenarnya mungkin nilainya itu sebenarnya tidak seburuk itu, tapi tidak disalahartikan seperti itu. Kemudian kita masuk ke poin subtopik selanjutnya, yaitu enkripsi ya. Konsep enkripsi. Enkripsi itu apa? Ya, enkripsi adalah suatu proses ya, mengubah suatu data menjadi kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Nah, di sini tadi ya, di awal tadi kita coba ya, ada beberapa penjelasan juga ya bagaimana bahwa untuk mengamankan suatu data yang ditransmisikan perlu dilakukan suatu proses yang namanya enkripsi. Nah, enkripsi itu ya di sini ya menjadi kode, proses pengkodean. Nah, di mana hanya orang-orang yang memiliki hak tertentu yang bisa membaca informasi tersebut. Nah, berasal bahasa enkripsi itu merupakan istilah ya yang berasal dari bahasa Yunani namanya kriptos. Artinya adalah rahasia atau tersembunyi. Sedangkan ilmu yang mempelajari untuk seluk-beluk enkripsi dan juga dekripsi atau proses dari pengembalian dari enkripsi ya. Jadi kita kodekan, kemudian kita coba untuk dikodekan kembali sehingga jadi awalnya kita kodekan dari si pengirim, kemudian nanti kita coba untuk dikodekan kembalikan enkripsi atau dekripsi dikodekan kembali sehingga hanya bisa dibaca oleh si penerima yang dituju. Namanya proses atau keilmuan yang mempelajari enkripsi dan dekripsi namanya kriptografi. Orang yang berusaha memecahkan kode enkripsi tanpa kuncinya namanya kriptoanalis atau hacker. Kemudian cara kerja enkripsi. Enkripsi itu digunakan untuk menyandikan data-data atau informasi ya sehingga tidak dapat dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, di sini ya hanya authorized person ya atau authorized user yang bisa memiliki akses. Dengan enkripsi, data kita disandikan encrypted dengan menggunakan sebuah kunci atau key. Kemudian untuk membuka, nah di sini decrypt ya. Dekripsi tadi ya. Nah, di situ ada dibuka atau mungkin bagaimana caranya mengubah ya pengkodean kembali yang mudah untuk dibaca oleh si penerima. Juga menggunakan kunci ternyata yang sama dengan kunci untuk mengenkripsi private key atau dengan kunci yang berbeda dengan public key.
Enkripsi menggunakan semacam algoritma untuk mengubah data atau pesan asli yang disebut dengan plain text untuk menjadi ciphertext atau bentuk yang terenkripsi. Sebaliknya, proses untuk mengubah ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi. Misalkan kalimat, nah, I love you, dengan enkripsi Caesar, maka akan diubah menjadi, nah ini, I-nya menjadi ini ya, LORYH-BRX ya. Jadi di sana ada perubahan ya. Di situ sebenarnya tergantung ini ya. Biasanya kalau enkripsi itu ada rules-nya tersendiri ya. Mungkin jadi apakah itu mengubah mungkin kode tertentu menjadi apa gitu. Misalkan kode I atau saya bukan saya maksudnya kode I huruf I ya. Nah, I itu dikodekan apa seperti itu. Nah, ketika nanti huruf L dikodekan dengan apa, O dikodekan dengan apa, sehingga ketika bukan orang yang tidak mengetahui pengkodean tersebut akan sedikit kesulitan. Kalau I love you dituliskan dengan LORYH itu artinya apa sih? Nah, seperti itu. Enkripsi Caesar diambil dari nama Julius Caesar. Aturan dari enkripsi Caesar adalah menggeser huruf. Nah, seperti ini juga. Jadi, kalau di Caesar di sini, enkripsi Caesar menggeser huruf sejumlah bilangan tertentu dengan pesan asli, sehingga menjadi huruf lain. Pada contoh di atas, tiap-tiap huruf pesan digeser ketika huruf ke kanan. Nah, di sini. Nah, kita lihat ya, ABCD. Di sini ada contohnya tidak ya? Nah, ternyata tidak Jadi, teman-teman bisa lihat ya, tidak jarang ada pula yang menggunakan jenis enkripsi itu menggeser ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, keyboard QWERTY. Nah, itu ya, misalkan menggeser jadi ke kiri satu kali. Nah, itu kan sudah berganti ya. Nah, seperti itu juga bisa. Kemudian kita lanjutkan. Pada prinsipnya, model implementasi kriptografi dalam enkripsi data dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kriptografi dengan enkripsi simetris, yaitu penggunaan kunci atau key yang sama antara saat pengiriman data dan penerimaan data. Algoritma yang digunakan seperti Data Encryption Standard atau DES dan Blowfish. Untuk yang kedua, yaitu kriptografi dengan enkripsi asimetris, yaitu penggunaan kunci key yang tidak sama atau berlainan saat pengiriman data dan penerimaan data. Sistem ini menggunakan dua buah key, yaitu private key dan public key. Model enkripsi yang digunakan secara luas adalah model yang didasarkan pada Data Encryption Standard atau DES yang diambil oleh Biro Standar Nasional tahun 1977. Kemudian kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu keamanan di internet. Nah, titik pengamanan. Titik-titik atau lokasi yang harus diamankan pada komputer yang berbasis jaringan internet seperti server web, client web, atau browser web, network operation system, NOS sebagai server, dan transaksi data. Begitu sebuah komputer terhubung ke internet, maka peluang bagi pengintip semakin besar untuk menyusup dan mengobrak-abrik file kita, ya para attackers ya. Untuk mencegah segala kemungkinan pada komputer atau jaringan, ya, jangan sekalipun memberikan akses kepada orang-orang yang kurang kita percayai. Meskipun kita percayai pun sebaiknya jangan ya. Hal ini mungkin teman-teman sering temui di dunia nyata ya, di mana teman-teman bisa saja ya dimintai OTP, ya kode OTP ya teman-teman. Teman-teman mahasiswa mungkin sering menemui di telepon untuk silahkan mengirimkan kode OTP ya, itu padahal sangat rahasia sekali. Kode-kode yang memang untuk autentifikasi seperti itu. Nah, tidak terlebih lagi mungkin teman-teman dihadapkan dengan kondisi sistem tersebut
ada ini ya, ada uang di dalamnya atau ada yang memungkinkan bisa ada transaksi keuangan di dalamnya gitu. Ada e-money-nya di dalamnya, di situ riskan sekali teman-teman untuk apa namanya disalahgunakan ya oleh para attackers. Jadi teman-teman dengan belajar IT, teman-teman juga nanti akan bisa berusaha untuk mengidentifikasi mana yang eh, benar-benar terpercaya atau benar-benar boleh dilakukan dan tidak. Nanti seiring dengan perjalanan pembelajaran teman-teman bisa belajar banyak. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk menghindari hal tersebut, kita perlu melengkapi komputer atau jaringan dengan beberapa pengaman. Di antaranya yang pertama ada firewall. Untuk meminimalkan kemungkinan hacker masuk secara jarak jauh. Nah, teliti ketika hendak melakukan file sharing di jaringan. Aturlah dengan tepat kepada siapa saja pengguna yang berhak mengakses komputer kita. Nah, tidak jarang mungkin ini ya teman-teman. Firewall ini sering teman-teman temui ketika mungkin menginstal sesuatu ya, aplikasi atau software ya. Nah, di sana atau mungkin mengakses itu juga bisa. Firewall adalah istilah yang bisa digunakan untuk merujuk pada suatu komponen atau sekumpulan komponen jaringan yang berfungsi membatasi akses antara dua jaringan. Nah, gitu. Jadi ketika mungkin ada sesuatu hal yang tidak diinginkan atau meminta akses yang tidak diinginkan, nah di sini akan firewall tadi akan membentuk ya teman-teman, kita tahu sendiri ya firewall itu kan seperti dinding ya, dia akan membentuk memberikan perlindungan kepada akses-akses yang tidak dikehendaki. Selanjutnya ada zone alarm yang selain bisa melindungi PC dari akses ilegal dalam sebuah jaringan, juga berfungsi sebagai firewall. Nah, di sini kita dapat memiliki koneksi internet software pada ada ya, bisa dicek di Zone Alarm Pro. Mungkin di sini salah satu jenis produk ya untuk Zone Alarm. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di linknya Zone Alarm Pro di sini. Nah, versi gratisnya ada di www.zdnet.com. Nah, di sini untuk versi. Nah, di sini mungkin salah satu jenis software layanan, tapi dalam kaitannya memberikan ini ya, layanan perlindungan untuk zone alarm. Salah satu fiturnya yang bagus adalah Trusty IP. Kita bisa memasukkan nomor alamat IP dari teman yang boleh mengakses PC kita. Selanjutnya ada pengamanan email. Nah, di sini akhir-akhir ini virus dan worm sering dikirim melalui attachment email. Nah, ini teman-teman juga perlu berhati-hati ya. Ketika teman-teman menerima email dari pihak-pihak yang teman-teman tidak kenali. Nah, di sana teman-teman juga harus aware ya. Ini ada email yang tidak jelas. Nah, seperti itu perlu juga untuk kita filter mana apakah itu hanya istilahnya, tidak jarang sih banyak mungkin kalau teman-teman lihat itu di email ada juga ya email-email offering ya, penawaran. Ada pula mungkin dari sender yang kita tidak tahu. Gitu. Nah, teman-teman juga harus mencoba ya melakukan filter atau mencoba melihat mengidentifikasi sih mana yang sekiranya apa namanya benar-benar itu dari email yang kita email dari orang yang kita ketahui atau hanya sekedar offering yang mungkin ya tahu sendiri ya kayak spamming gitu ya teman-teman. Jadi tidak terlalu penting ya sifatnya atau mungkin bisa malah membawa apa namanya ini ya merusak keamanan dari email itu sendiri ya. Ternyata ada virus atau wormnya. Kemudian kita masuk di sini masih dalam kaitan dengan email. Untuk petunjuk mengirim email secara aman. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, memiliki kunci publik. Kirim email berisi kunci publik ke orang-orang yang kita ingin berkorespondensi dengan mereka menggunakan secure email. Nah, di sini ada fitur secure email. Saat email itu tiba di mail klien penerima, kunci publik kita akan secara otomatis ditambahkan ke buah alamat mail klien penerima.
Nah, ketika kita membalas surat, email klien miliknya dari buku alamat mengetahui kalau kita mampu bersurat suratan secara aman. Nah, klien otomatis akan mengkode email yang akan terkirim tersebut dengan kunci publik kita. Nah, tidak jarang kadang ini ya, kalau kita berkirim email, ada yang dimasukkan ke spam, nah gitu ya. Mungkin provider dari email tersebut mengidentifikasi bahwa email yang dikirim tersebut bukan sesuatu hal yang mungkin bersifat offering atau eh, tidak belum tentu bernilai penting atau mungkin sifatnya spam bagi si penerima. Jadi mungkin teman-teman perlu ya melihat, memfilter, oh ini dari siapa ya, apakah kita tahu itu sendernya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu mengecek kembali. Selanjutnya ada langkah keempat, saat menerima email, maka klien kita secara otomatis membongkar penyandian mail terkirim tadi dengan kunci private, sehingga kita bisa membacanya. Email yang aman tidak akan dapat terbaca atau dibajak di tengah jalan. Kemudian ada pula tanda tangan dan sertifikat digital. Nah, karena mungkin kondisi pandemi ya, sering ya teman-teman memanfaatkan ya digital signature ya, tanda tangan digital. Nah, adalah tanda tangan yang dilakukan secara elektronik untuk kepentingan transaksi digital. Nah, di sini contohnya seperti ketika menggunakan e-banking dan e-commerce. Teknologi tersebut memanfaatkan teknologi kunci publik. Sepasang kunci publik, private, dibuat untuk keperluan seseorang. Kunci private disimpan oleh pemiliknya dan dipergunakan untuk membuat tanda tangan digital. Kemudian, sedangkan kunci publik dapat diserahkan kepada siapa saja yang ingin memeriksa tanda tangan digital yang bersangkutan pada satu dokumen. Proses pembuatan dan pemeriksaan tanda tangan ini melibatkan sejumlah teknik kriptografi, seperti hashing. Nah, ini membuat sidik jari dokumen ya, bisa dikatakan seperti itu. Atau ini ya, unique identity lah, bisa kita katakan seperti itu. Dan enkripsi asimetris. Teknologi kunci publik juga bisa dipergunakan untuk menyandikan atau merahasiakan isi dokumen. Kemudian ada keamanan lainnya yaitu pengamanan kartu kredit. Bentuk kejahatan pembobolan kartu kredit adalah salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di dalam transaksi perdagangan di internet. Nah, selain bentuk pengamanan dengan menggunakan tanda tangan digital, selain digital signature tadi, nah, dan sertifikat digital, nah, di sini pada waktu yang bersamaan ada namanya suatu protokol ya, Secure Electronic Transaction atau SET ya. Protokol yang didesain untuk mengamankan transaksi kartu kredit yang menjadi inti kekuatan untuk menumbuhkan pasar sertifikat digital. Protokol SET yang akan menjamin transaksi suatu kartu kredit secara online akan menggunakan perdagangan lewat internet atau e-commerce. Bank akan menjadi terpusat dengan kegiatan e-commerce karena mereka menjadi penerbit sertifikat SET ya, dan SET dan menjalani pembayaran untuk konsumen maupun pedagang. Inti dari keamanan dalam protokol SET adalah penggunaan sertifikat digital. Penggunaan sertifikat digital sebagai sarana pengamanan komunikasi memang membuat e-commerce yang menggunakan protokol SET menjadi sistem yang aman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeliharaan sistem komputer ya. Proses pemeliharaan biasanya dilakukan sebelum perangkat atau data yang digunakan terjadi masalah. Nah, di sini ada proses preventif ya. Artinya bahwa pemeliharaan dilakukan sebagai langkah preventif ya, pencegahan dalam sebuah operasi komputer untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Perawatan terencana dilakukan dengan mendata yang pertama, jenis dan fungsi komputer. Kemudian yang kedua, komponen-komponen yang dimiliki komputer. Yang ketiga, lama komputer saat digunakan.
Yang keempat, jumlah komputer yang akan dilakukan perawatan. Kemudian di sini masih dalam pembahasan pemeliharaan sistem komputer, perawatan terencana dilakukan menjadi 3 jenis perawatan. Yang pertama preventif ya, yaitu jenis perawatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan kerusakan pada sistem komputer ya, ini mencegah terjadinya kemungkinan. Nah, di situ. Tindakan preventif tentunya dilakukan sebelum. Nah, di sini kuncinya. Before ya, sebelum komputer mengalami masalah atau kerusakan. Kemudian ada pula jenis yang kedua, prediktif, yaitu jenis perawatan yang dilakukan karena adanya praduga terhadap sebuah alat atau komponen yang sebenarnya masih berfungsi dengan baik, namun diperkirakan tidak lagi tahan sampai dengan pelaksanaan perawatan preventif pada tahap berikutnya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu korektif. Tindakan perawatan yang difokuskan terhadap pemeriksaan fungsi dari bagian-bagian utama mesin atau komputer ya. Nah, di sini mungkin ada problem dari pemeriksaan. Nah, kemudian nanti ada korektif ya, semacam kayak perbaikan seperti itu. Perawatan yang tidak terencana yaitu perawatan yang dilakukan secara insidental. Nah, tiba-tiba ya, tidak dapat diduga. Nah, tidak terencana, tidak direncanakan sebelumnya, sewaktu-waktu bisa dilakukan. Nah, di sini masih di dalam sub pemeliharaan sistem komputer. Nah, di sini perlu menjaga kinerja sistem. Untuk menjaga kinerja sistem komputer, maka kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan update program antivirus secara berkala. Nah, saat ini banyak sekali ya jenis variasi virus yang beredar. Virus di sini virus komputer ya kita katakan ya. Kita bahasnya virus komputer ya, bukan virus yang untuk dari sisi yang mengancam kesehatan manusia. Kebanyakan diantaranya dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori, di mana tiap jenis memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Nah, variasi virus yang pertama adalah virus boot sector. Nah, virus boot sector ini menggantikan atau memasukkan dirinya ke dalam boot sector, sebuah area pada hard drive atau jenis disk lainnya. Di sini nanti akan nah di sini kalau boot itu yang pertama teman-teman. Kalau sebelum teman-teman menjalankan ini ya, pokoknya pertama kali mengakses komputer pertama dijalankan itu kan booting ya, proses booting. Nah, di sana ada virus yang masuk ketika masih proses booting itu ya. Virus ini dapat menghalangi komputer untuk melakukan booting pada hard disk. Nah, di sini mengganggu. Dia nggak bisa start dari awal. Ada saat komputer menyala di awal. Seperti itu. Kemudian ada virus file. Menginfeksi aplikasi. Virus ini melakukan eksekusi untuk menyebarkan dirinya pada aplikasi dan dokumen yang terkait dengan dengannya ya saat file yang terinfeksi dibuka atau dijalankan. Nah, di sini mungkin teman-teman dari file ya, mungkin apakah itu mungkin mendownload suatu program. Nah, dari program tadi ternyata sudah ada suatu virus yang di-embed ya atau melekat di software atau aplikasi tadi. Yang ketika ternyata teman-teman membuka software atau aplikasi tadi, diinstal misalkan dijalankan ya, masuklah virus tadi ke dalam sistem komputer dari teman-teman yang tadi sudah dicoba untuk menginstal file aplikasi tadi. Kemudian ada virus makro. Ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman makro yang disederhanakan dan menginfeksi aplikasi Microsoft Office seperti Word dan Excel. Sebuah dokumen yang terinfeksi oleh virus makro secara umum akan memodifikasi perintah yang telah ada dan banyak digunakan, seperti perintah save, untuk memicu penyebaran dirinya saat perintah tersebut dijalankan. Selanjutnya ada virus multipartit.
Menginfeksi baik file dan boot sektor, penjahat berkedok ganda dapat menginfeksi sistem terus-menerus sebelum ditangkap oleh scanner antivirus. Kemudian ada virus polimorfik, akan mengubah kode dirinya saat dilewatkan pada mesin yang berbeda. Secara teoritis, virus jenis ini lebih susah untuk dapat dideteksi oleh scanner antivirus. Tetapi dalam kenyataan, virus jenis ini tidak ditulis dengan baik, sehingga mudah untuk diketahui keberadaannya. Selanjutnya ada virus stealth. Nah, ini menyembunyikan dirinya dengan membuat file-file terinfeksi tampak tidak terinfeksi. Tetapi virus ini justru ini ya, jarang mampu menghadapi scanner antivirus terbaru. Kemudian kita mencoba melihat ya, indikasi adanya virus pada komputer dapat kita lihat melalui beberapa kondisi. Misalkan yang pertama ya, ada penambahan ukuran file tanpa alasan yang jelas. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa adanya virus ya, bahwa teman-teman kita tahu ya, mungkin teman-teman lihat tuh disknya itu ya, ada berapa free, berapa yang kan biasanya ada ya, teman-teman bisa lihat ya. Oh, tiba-tiba tadi kayaknya berapa kok bisa jadi langsung ada pertambahan yang signifikan, atau mungkin pertambahan yang tidak jelas. Kita tidak menginstal apapun, tidak mengisi tidak mengisi dengan suatu data apapun, tiba-tiba kenapa terjadi penambahan ukuran file seperti itu. Program tidak berjalan secara normal dan diikuti dengan pesan-pesan error. Nah, mungkin ada muncul error, misalkan animasi yang ini ya, kita tidak ketahui, itu juga seperti itu bisa. Kemudian indikasi selanjutnya adanya perubahan-perubahan struktur direktori tanpa sebab. Kemudian ada pula penurunan jumlah memori yang tersedia yang disebabkan bukan karena komputer sedang menjalankan program komputer. Nah, di sini mungkin kaitannya nanti kalau memori, teman-teman bisa lihat di ini ya, kemampuan ya, performa dari komputer itu sendiri mungkin jalannya kurang optimal ya. Padahal mungkin teman-teman tahu, teman-teman nggak nambah program atau instalasi, tetapi kenapa jadi ini ya, mungkin performanya sedikit ini ya, pengaruh ke memori ya, agak kurang optimal seperti itu. Aktivitas sistem keseluruhan berjalan secara lambat. Nah, di sini ketika dia kemungkinan si virus tadi sudah cukup masuk ya, cukup eh, lebih lanjut, sudah agak eh, signifikan mungkin dalam beberapa waktu tertentu, atau mungkin sudah masuk di dalam sistem tertentu di dalam komputer. Nah, di sini akan berpengaruh pada kinerja. Jadi lebih slow ya, teman-teman bisa katakan, bisa jadi lebih lambat ya. Atau mungkin kenapa ya jadi ini ya, komputernya jadi agak lemot gitu ya. Untuk mengeksekusi program membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya. Nah, itu juga bisa tanda-tanda. Tapi kayak seperti ini juga belum tentu indikator virus. Bisa juga mungkin hard drive-nya atau uh, drive secara fisiknya, atau mungkin ini ya, perangkat kerasnya. Nah, hard drive itu penyimpanan ya. Hard ini ya, physical ininya. Jadi perangkat kerasnya ya, hardware-nya. Nah, hardware-nya saya mirip banget ya. Hard drive itu penyimpanan. Nah, ada software, ada hardware-nya. Nah, itu. Kalau perangkat fisik itu kan hardware. Nah, hardware-nya itu mungkin sudah mungkin obsolete ya, sudah tidak optimal lagi karena mungkin sudah cukup usianya sudah cukup tua, jadi mungkin performanya juga tidak bisa optimal, jadi bisa berpengaruh juga pada jalannya kinerja suatu sistem komputer. Selanjutnya kita masuk
pada cara mencegah dan menanggulangi virus yang masuk ke dalam sistem komputer. Di sini ada beberapa cara. Kita mulai dari yang pertama, mengetahui dengan pasti apakah file atau program yang akan dikirim melalui email tersebut mengandung virus atau tidak. Nah, di sini juga perlu ya. Dan di sini dari awal kita juga memastikan file yang akan kita kirimkan itu benar-benar clean ya, benar-benar bersih. Kemudian memastikan attachment email tersebut dari siapa sebelum disimpan atau dijalankan. Nah, ini juga masih dalam satu kaitan ya, file yang akan dikirim melalui email. Kemudian memastikan bahwa kita telah menaati attachment email dari seorang yang kita kenal dan percayai. Nah, ini bahwa receiver ya, atau orang yang menerima benar-benar kita ketahui. Kemudian menginstalasi software antivirus pada sistem komputer. Nah, ini sebagai langkah untuk mencegah ya, menanggulangi adanya virus yang mungkin masuk. Nah, terlebih lagi mungkin ketika sistem komputer tersebut diakses oleh banyak orang. Nah, di sana sangat riskan ya. Kemudian update secara reguler sangat penting. Nah, di sini apakah itu update dari sistem komputer itu sendiri atau mungkin update juga dari si software antivirus. Nah, kan sama ya mungkin ya kalau kita katakan virusnya yang mengancam kesehatan manusia dan juga kesehatan komputer itu sama ya. Terjadi update juga. Nah, tidak hanya yang virus mungkin teman-teman lihat secara mengganggu mengancam kesehatan manusia itu kan juga ini ya, berbagai varian juga bertambah. Nah, sama juga virusnya komputer itu juga mungkin ada version 1.0, bisa 2.0, 3.0, 2.1, 2.3 dan seterusnya atau 3.1 dan seterusnya, di mana nanti harapannya software yang mampu untuk mengatasi virus tersebut tentunya juga perlu diupdate. Sistem komputernya juga apabila mungkin menggunakan sistem yang obsolete atau sudah jadul kita katakan yang tidak update lagi, itu juga perlu diupdate karena untuk menghandle mungkin virus-virus yang mungkin dikembangkan secara lebih baik lagi gitu. Kemudian ada cara selanjutnya yaitu mempunyai komputer backup cadangan untuk menyimpan data. Nah, di sini cukup penting ya. Backup itu sangat penting sih. Saya pengalaman pribadi itu sempat sekali tidak membuat backup. Nah, padahal di situ ada mungkin data-data penting. Terlebih lagi mungkin teman-teman ketika nanti ini ya, sedikit cerita ya teman-teman, nanti kalau berhadapan dengan kondisi seperti tugas akhir ataupun skripsi, nah di sana teman-teman harus membuat suatu tulisan yang benar-benar menentukan kelulusan teman-teman. Nah, di sana teman-teman pastikan bahwa file penting tersebut teman-teman mencadangkan file tersebut. Sebaiknya sih di cloud ya, itu lebih 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 safety ya. Nah, tetapi tidak ada salahnya teman-teman mencadangkan juga di beberapa perangkat misalkan. Nah, jadi ada hard, eksternal hard drive gitu, hard disk eksternal atau mungkin di dalam penyimpanan storage yang lainnya. Jadi ketika ada failure ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman masih punya cadangan atau backupnya. Selanjutnya, jika ragu-ragu, hapus beberapa pesan email atau attachment yang mencurigakan dan kirim email kepada pengirim untuk memberitahu bahwa kita mencurigai suatu virus. Nah, di sini ini ya dihapus saja ya kalau ada email atau attachment yang tidak jelas ya. Tuh. Kemudian jangan pernah untuk membuka lampiran yang berekstensi. Nah, di sini .exe, kemudian .com, .vbs, .lnk, .pif, .scr, .bat, di mana teman-teman tidak tahu pasti file itu sebenarnya apa. Karena sering sekali sih di internet banyak sekali ditemui .exe itu dalam format suatu aplikasi atau software. Ternyata di dalamnya itu ada something else ya. Apakah itu bisa virus, bisa bom, bisa juga. Jadi banyak potensi sih. .lnk itu juga sering ditemui sih teman-teman. Jadi ketika menginstal sesuatu, nah itu pasti kan teman-teman tahu lah gitu. Apa sih itu gitu.
Jadi ketika kita tidak tahu dan apa ya, kita memperoleh sesuatu hal dari suatu apa ya, tempat atau website yang tidak jelas gitu, tidak kita bisa pastikan apa ya, eh, bahwa itu benar-benar legit ya, benar-benar asli, itu sebaiknya jangan. Beberapa langkah selanjutnya ya, kita lanjutkan beberapa langkah dapat kita lakukan untuk menghindarkan sistem dari ancaman virus maupun akibat-akibat buruk yang ditimbulkan. Nah, di antaranya yang pertama, pasang antivirus pada sistem kita. Nah, di sini teman-teman bisa memasang antivirus sebagai sistem pengamanan. Selanjutnya, update database program antivirus secara teratur. Nah, di sini update antivirus juga perlu ya. Jadi, karena si virus itu juga berkembang, istilahnya dia bisa ini ya, mengupgrade ya. Biasanya di-upgrade ya menjadi version 1, versi 2 dan selanjutnya tentunya antivirus yang untuk menghandle tentunya juga harus di-upgrade ya untuk bisa mengimbangi. Kemudian yang ketiga, berhati-hati sebelum menjalankan file baru. Nah, di sini teman-teman ini ya, kalau misalkan download freeware, nah itu juga hati-hati ya, pastikan benar-benar file itu ini ya, jangan asal gitu, karena banyak potensi ternyata hal itu bukan file yang teman-teman harapkan gitu. Kemudian curiga apabila terjadi keanehan pada sistem kita. Nah, di sana teman-teman tadi bisa lihat ya, apakah tadi ya, kita lihat ukurannya bisa bertambah ya, ukuran penyimpanan bisa bertambah, atau mungkin teman-teman bisa ini ya, mungkin terinstall sesuatu yang teman-teman tidak harapkan. Nah, itu juga bisa karena mungkin mengeklik sesuatu. Nah, itu juga bisa. Kemudian selanjutnya ada backup data secara teratur. Nah, backup itu sangat penting ya. Cadangkan terlebih untuk file-file teman-teman yang important atau benar-benar penting. Itu pastikan teman-teman punya backup datanya. Jadi ketika all of the sudden ya tiba-tiba gitu, teman-teman masih, oh saya masih punya backupnya gitu lah. Kita nggak pernah berharap ya sesuatu hal buruk terjadi, tetapi setidaknya kita melakukan langkah-langkah preventif yang bisa membantu. Kemudian kita bisa juga melakukan update sistem operasi. Nah, untuk melakukan update pada sebuah sistem operasi biasanya dilakukan bila sistem tersebut terjadi masalah atau crash ya pada dukungan sistem aplikasi atau utilitasnya. Selanjutnya melakukan scan disk dan disk defragmenter secara berkala. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti akan belajar di mata kuliah yang lain ya, bagaimana melakukan scan disk. Kemudian memanfaatkan disk defragment. Nah, ini untuk menata ya. Scan disk untuk mengecek disknya, nanti disk defragment itu untuk menata. Mungkin nanti teman-teman belajar di mata kuliah yang lain atau SO atau apa nanti pasti teman-teman akan dikenalkan. Kemudian menghapus temporary file dan internal file. Nah, di sini teman-teman ini ya, biasanya ketika browsing ya, biasanya kan ada temporary file dan internet file itu biasanya kayak menu-menuin gitu ya. Nah, di sana nanti mungkin teman-teman juga akan apa ya, dikenalkan juga entah itu di praktikum atau di penjelasan mata kuliah biasanya didetailkan. Kemudian mengosongkan recycle bin. Nah, ini bak sampah ya, tempat sampahnya itu ya di komputer. Nah, itu biasanya kan ada banyak ya file-file yang tidak digunakan, dibersihkan saja gitu. Kemudian membersihkan sistem tray. Pada taskbar terdapat icon-icon, itulah yang disebut sistem tray. Dan program dapat meminta Windows untuk menampilkan ikon untuk menampilkan informasi status kita. Dapat mengklik kanan untuk membukanya ya. Kemudian setting registry dalam melakukan penyimpanan informasi, berbagai setting dan konfigurasi Windows menggunakan registry ya. Registry merupakan database yang digunakan untuk menyimpan semua setting dan informasi hardware dan software. Tweak UI, selanjutnya tweak UI untuk menambah kecepatan Windows. Adalah suatu utilitas yang menawarkan penambahan kecepatan Windows juga memberikan kelebihan yang mengagumkan untuk mengkustomisasi desktop. Ini mungkin ini ya, satu jenis ini software tertentu ya yang bisa membantu juga.
Sebenarnya banyak mungkin jenis-jenis ini ya, software yang bisa untuk memboost ya speed up dari kecepatan suatu sistem komputer. Nah, nanti biasanya mungkin teman-teman juga akan dikenalkan sih kaitannya untuk bagaimana bisa meningkatkan performa sistem komputer. Selanjutnya ada customization menu ya. Nah, di sini pengaturan ya mungkin. Kemudian backup data, pemeliharaan komputer yang paling sering dan bahkan rutin dilakukan dengan cara backup data, membuat pencadangan ya, cadangan data dengan mengcopy atau menggandakan data pada tempat tertentu. Nah, ini sama ya backup data. Backup data itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini sangat penting ya, terutama untuk file-file yang important atau penting untuk kita. Teman-teman juga bisa biasanya yang melakukan pencadangan tidak hanya di dalam sistem komputer, tetapi sistem komputer yang di mobile ya atau di smartphone. Nah, itu juga perlu ya kalau misalkan ada backup-nya kan itu jauh lebih aman ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian memelihara perangkat, rutinitas perawatan sistem komputer bisa diatur sebagai berikut. Nah, ini ada perawatan bulanan. Nah, hapus semua file yang tidak perlu termasuk yang terdapat pada resiko bin. Nah, di sini. Selanjutnya, lakukan scan disk atau cek disk dan defragmentasi. Nah, di sini ya. Mungkin kalau apa cek disk ini kan KDSK ya. Cek disk ada biasanya ya. Ininya apa namanya? Ya, nanti teman-teman akan kenal juga di mata kuliah yang lain. Defragment itu seperti apa? Nah, itu menata ya, menata file. Kemudian lakukan backup data pada hard disk secara menyeluruh atau pada file yang baru dan penting. Nah, di sini penting sekali untuk melakukan backup atau pencadangan. Nah, di sini selanjutnya ada bersihkan debu-debu dan endapan kotoran yang menempel pada keyboard dan bola mouse, monitor, dan CPU. Nah, ini ya, kalau ini secara fisik ya teman-teman, bisa apa kaitannya dengan hardware. Lakukan pemeriksaan terhadap kabel-kabel yang ada yang mungkin terjepit, lecet, bahkan lepas, atur dan rapikan. Nah, ini ya, ini juga secara fisik ya. Pastikan bahwa perangkat tidak hanya tadi kita fokus kepada baik itu softwarenya ataupun ini ya, yang lainnya terkait software, tapi kita juga bisa fokus dengan perangkat hardware-nya. Memastikan bahwa alat-alat fisik, perangkat-perangkat fisiknya yang berkaitan juga sehat ya. Pastikan bisa berjalan normal gitu, nggak ada masalah gitu. Kemudian perawatan tengah tahunan atau triwulan. Nah, ini di sini bisa dicontohkan dengan membersihkan printer dari debu dan kotoran yang menempel. Kemudian bersihkan head floppy atau CD menggunakan cleaner floppy CD ya. Nah, ini juga sering ya, tapi mungkin teman-teman entah kalau teman-teman ini ya Gen Z itu sering atau tidak ya, saya apakah teman-teman masih sering menemui CD ya? Oh, di zaman saya masih ini ya. Nah, di sini kalau pakai CD itu juga riskan teman-teman yang bagian piringannya itu karena kan dia di sana harus menulis data ya. Jadi ketika mungkin ada scratch, nah itu juga riskan bisa berpengaruh pada datanya. Jika hard disk banyak yang bad atau sering terjadi kendala sistem, bisa dilakukan format ulang dan instalasi dengan sistem software yang baru. Nah, di sini ada mungkin teman-teman kalau pakai hard disk eksternal itu bisa bad sektor dan sebagainya ya. Di situ biasanya teman-teman diminta untuk melakukan format ulang. Nah, disinilah pentingnya ya untuk mencadangkan ya. Kalau misalkan ada masalah, nah teman-teman setidaknya file yang tadinya mungkin diletakkan di hard disk atau hard drive yang bermasalah, teman-teman masih punya cadangannya. Amati dan lakukan diagnosis pada komponen-komponen penting pada CPU, misalnya prosesor dan laju kipasnya. Kalau perlu, bongkar dan bersihkan tiap bagian dan uji ulang kinerja masing-masing komponen. Sebenarnya ini ya, mungkin ini ya, too technical ya, sangat teknis ya, tapi ini juga penting teman-teman bahwa memastikan komputer atau laptop tuh nggak kepanasan gitu ya. Jadi mungkin ini juga suhunya teman-teman. Pastikan ya, tidak jarang kan teman-teman bisa menggunakan fan ya atau kipas di mana di sana untuk menjaga agar
apa namanya, perangkatnya itu yang terutama perangkat ini ya teman-teman, perangkat fisik ya. Di situ perangkat fisik atau hardware-nya itu benar-benar ini ya, apa namanya, nggak terlalu panas misalkan. Nah, di sini juga perlu memastikan agar kinerjanya juga bisa berjalan lancar seperti itu. Kemudian, nah sepertinya saya cukupkan sekian ya dari perkuliahan di pertemuan keempat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Saya tutup dari pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy buat semuanya. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya.